Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-11 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita masuk pada ayat Al-Kursi. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih." Dan apa yang Allah sifatkan dengannya nafsahu, dirinya sendiri, di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan dimaksud adalah ayat kursi. A'zamu ayah berdasarkan sebuah hadis, yaitu hadisnya Ubay bin Ka'ab, di mana beliau SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Tahukah kamu, ya Abul Mundhir, ini adalah kunyahnya dari Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat yang mana di dalam Al-Quran yang menurutmu itu adalah ayat yang paling besar, yang paling agung? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala ya Abul Mundhir, wa ya Abul Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat yang mana di dalam Al-Quran yang menurutmu itu paling besar? Ditanya dua kali oleh Nabi SAW. Beliau ingin mengajak dia untuk berpikir. Menurut Abul Mundhir, menurut Ubay bin Ka'ab, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Qala qultu, maka Ubay bin Ka'ab membaca firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Membaca ayat kursi. Qala fa daraba fi sadri. Maka Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwasanya Nabi SAW memukul dadanya, itu menepuk dadanya. Kemudian mengatakan, wallahi liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Beliau mengatakan, demi Allah, liyahnikal ilmu Abul Mundhir, semoga ilmu ini menjadi mudah bagimu wahai Ubay bin Ka'ab. Artinya di sini beliau memuji Ubay bin Ka'ab bahwasanya jawaban dia ini benar. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ini menunjukkan ilmunya Ubay bin Ka'ab. Dari sekian ribu ayat yang ada dalam Al-Quran, dan dalam waktu yang tidak lama ketika ditanya oleh Nabi SAW, beliau langsung bisa menjawab. Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu ketika mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca dan menghafal, tapi mereka juga menghayati. Sehingga taufik dari Allah SWT saat itu, Ubay bin Ka'ab langsung menyebutkan di hadapan Nabi SAW ayat kursi ini. Makanya Nabi mengatakan, liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Ya, ini adalah pujian. Kemudian yang kedua, ini adalah doa. Semoga ilmu ini dimudahkan untukmu wahai Abul Mundhir. Doa juga untuk Ubay bin Ka'ab, semoga mudah menerima ilmu, bertambah ilmunya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Sebagaimana ayat kursi, kita mengetahui rahasia dari keagungannya sehingga orang yang membacanya mendapatkan pahala seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Demikian pula ayat kursi, dia menjadi ayat yang paling agung karena kandungan isinya. Kandungan isinya adalah penyebutan beberapa nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Haitsu yaqul, ketika Allah SWT mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ini adalah nama Allah yang mengandung sifat al-uluhiyah. Dialah Allah SWT yang memiliki sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah adalah sifat untuk disembah. Hanya dia saja yang memiliki sifat ini. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat uluhiyah. Dan kalau di sana ada yang disembah selain Allah, disifati dengan sifat uluhiyah, maka ini adalah sesembahan dan pensifatan yang batin. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah SWT di sini menafikan dari dirinya atau menafikan adanya sesembahan selain dia. Baik. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan selain dia. Ini enggak ada nama dan juga sifatnya. Setelah itu Allah mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu nama Allah.
yang artinya adalah yang maha hidup. Al-Qayyum, nama Allah yang artinya adalah yang maha berdiri sendiri. Apa kandungan sifat yang ada di dalam Al-Hayyu? Al-Hayah. Sifat Al-Hayah itu sifat hidup. Adapun Al-Qayyum maka sifat Al-Qayyumiyah. Sifat Al-Qayyumiyah yaitu sifat berdiri sendiri. Baik. Al-Hayyu, sebagian ulama menjelaskan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu dialah yang maha hidup. Ketika kita menetapkan nama Allah Al-Hayyu, maka berarti kita menetapkan sifat-sifat kehidupan yang lain, yaitu sifat as-sama', al-basar, sifat mendengar, sifat melihat, kemudian sifat al-ilm, sifat ilmu, sifat kudrah, sifat iradah. Ketika seseorang menetapkan kesempurnaan hidup bagi Allah SWT dalam namanya Al-Hayyu, dan yang namanya hidup yang sempurna ya ada as-sama', al-basar, ada al-ilm, al-iradah, al-qudrah. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya di dalam nama Al-Hayyu ini mengandung seluruh sifat-sifat yang lazimah bagi Allah, mengandung seluruh sifat-sifat yang lazimah bagi Allah, yang senantiasa ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Adapun di dalam nama Allah Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan dia menegakkan yang lain tidak akan tegak kecuali apabila ditegakkan oleh Allah. Maka para ulama menjelaskan ini mengandung sifat-sifat yang muta'addiyah, mengandung seluruh sifat-sifat yang muta'addiyah, itu yang berkaitan dengan yang lain. Dialah yang mencipta, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur. Ini semuanya masuk di dalam Al-Qayyum. Dialah yang berdiri sendiri dan dialah yang menegakkan yang lain dengan menciptakan, memberikan rezeki dan seterusnya. Berarti Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Hayyu mengandung seluruh sifat dzatiyah bagi Allah. Adapun Al-Qayyum maka ini dia mengandung sifat-sifat yang muta'addiyah, yang berkaitan dengan yang lain. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya nama Allah yang paling besar adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini satu pendapat. Karena Al-Hayyu mengandung seluruh sifat dzatiyah, Al-Qayyum mengandung sifat yang muta'addiyah. Berarti semuanya terkandung dalam Al-Hayyu Al-Qayyum ini. Makanya dari sini saja kita mengetahui kehebatan dari ayat kursi ini. Mengandung Al-Hayyu Al-Qayyum yang di dalamnya ada penetapan sifat-sifat yang dzatiyah bagi Allah, yang muta'addiyah bagi Allah. Kemudian Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah SWT tidak ditimpa rasa ngantuk dan tidak ditimpa rasa tidur atau tidak ditimpa tidur. Sudah kita sebutkan bahwasanya ketika Allah menafikan berarti kita menetapkan kesempurnaan yang sebaliknya dari sifat yang dinafikan tadi. Di sini Allah menafikan dari dirinya ngantuk, yaitu pembukaan dari tidur. Maka kita katakan Allah la ta'khudhuhu sinah. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk ini. Kita nafikan apa yang Allah nafikan. Wala naum, dan Allah tidak ditimpa tidur. Kita nafikan dari Allah sifat tidur. Tidak cukup di situ, karena ini adalah sifat yang dinafikan, maka kita sertai dengan apa? Kita tetapkan kesempurnaan kebalikan dari sifat ini. Apa kebalikan dari sifat ngantuk dan juga tidur? Kehidupan. Kita tetapkan kesempurnaan sifat hidup bagi Allah SWT. Karena kalau hanya sekedar nafi saja, itu bukan pujian. Kalau hanya sekedar nafi saja, ini bukan pujian. Tapi ketika nafi dinafikan dan ditetapkan kesempurnaannya, barulah ini pujian. Dan di dalam diri Allah demikian pula, atau di dalam nama dan juga sifat Allah demikian. Jadi ketika Allah SWT menafikan dari dirinya sebuah sifat, kita harus menetapkan kesempurnaan kebalikan dari sifat tadi. Baik, berarti di sini ada dua sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Lam di sini litamlik atau lil milk, menunjukkan kepemilikan. Bagi Allah, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, seluruhnya. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang kesempurnaan sifat milik bagi Allah. Ya, sifat kepemilikan bagi Allah SWT adalah sempurna. Seluruhnya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di atas maupun apa yang ada di bawah, semuanya adalah milik Allah. Baik makhluk yang hidup maupun makhluk yang
mati. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kepemilikan Allah. Kemudian juga man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah dan kepemilikan Allah. Ketika Allah SWT menyebutkan bahwasanya seluruh apa yang ada di langit dan apa yang di bumi adalah milik Allah, termasuk di antaranya adalah syafaat, itu adalah milik Allah SWT. Bal qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah semuanya syafaat. Syafaat semuanya adalah milik Allah. Sehingga tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Nah, ini menguatkan tentang sempurnanya kekuasaan Allah. Sampai dalam masalah syafaat, baik nabi maupun malaikat ataupun orang yang soleh, tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Berarti ini menguatkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Baik. Sifat yang lain, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini menunjukkan sifat ilmu bagi Allah. Dan ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ada yang mengartikan aidihim di sini adalah apa yang sudah berlalu, apa yang sudah terjadi. Wa ma khalfahum, di belakang mereka yang akan terjadi. Karena yang sudah terjadi berarti dia di depan, yang akan terjadi berarti itu yang di belakang. Ini sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Bain aidihim adalah yang sudah berlalu, yang di belakang mereka adalah yang akan terjadi. Dan ada yang mengatakan sebaliknya. Bain aidihim adalah di depan mereka berarti yang akan terjadi. Itu yang di depan kita. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka berarti yang sudah terjadi. Baik, apakah ini ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Allah SWT dialah yang mengetahui seluruhnya, yang sudah terjadi maupun apa yang akan terjadi. Tafsir yang seperti ini tidak memudarati dan tidak ada pertentangan baik antara tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua. Ini menunjukkan tentang sempurnanya ilmu Allah. Kemudian Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka itu makhluk-makhluk, mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah. Yaitu tidak bisa mengetahui apa yang Allah ketahui illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti kita tidak bisa mengetahui apa yang Allah ketahui kecuali apabila Allah menghendaki. Menunjukkan tentang lemahnya manusia dan menunjukkan bahwa ilmu yang kita dapatkan, ketahuilah itu adalah dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kita tahu sehingga kita menjadi orang yang tahu. Ini faedah bagi seorang talibul ilm. Dia tidak mungkin menjadi orang yang alim, menjadi orang yang tahu kecuali apabila Allah menghendaki. Sehingga harusnya dia banyak berdoa kepada Allah, mengatakan Allahumma alimni Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Dia tidak akan menjadi seorang yang alim kecuali apabila Allah menghendaki. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan menjadikan dia faqih, akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Siapa yang menjadikan kita faqih? Allah. Yufaqihu fiddin, Allah yang akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Maka jangan sampai seorang talibul ilm lalai, tidak berdoa kepada Allah, sibuk dengan dars, sibuk dengan belajar dan seterusnya, tapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah ilmu atau ditambah ilmunya, dimudahkan untuk memahami pelajarannya. Baik, apa yang terkandung dalam firman Allah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Di sini ada penetapan sifat ilmu, yaitu min ilmihi, berarti Allah memiliki ilmu. Kemudian di sini ada penetapan sifat masyiah, diambil dari firman Allah illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti Allah memiliki apa? Masyiah, memiliki kehendak. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah ini seluas langit dan juga bumi, atau meliputi langit dan juga bumi. Seluas ini bukan berarti kursi Allah sama dengan langit dan bumi, tidak. Maksudnya wasi'ah di sini adalah meliputi semuanya. Berarti kursi lebih besar daripada langit dan juga bumi. Disebutkan
bahwasanya di dalam sebuah hadis bahwasanya kalau dibandingkan langit yang 7 dengan bumi ini, dibandingkan dengan kursi Allah SWT, perbandingannya adalah seperti 7 gelang atau 7 cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Seperti 7 cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Ini menunjukkan betapa kecilnya 7 cincin tadi. Hampir tidak terlihat ketika dilemparkan di padang pasir. Itu adalah perbandingan antara 7 langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah. Kalau kursi Allah saja demikian besarnya, lalu bagaimana dengan yang menciptakan? Dan kursi yang dimaksud dengan kursi di sini, dan kenapa ayat kursi dinamakan dengan ayat kursi? Dari kata ini. Yang dimaksud dengan kursi adalah maudhi'u qadamin. Ini adalah tempat kedua kaki Allah. Sebagaimana ini dinukil dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya kursi ini adalah tempat kedua kaki Allah. Adapun yang menafsirkan bahwasanya kursi adalah arsy, sama antara kursi dengan arsy, ini sebuah kekeliruan. Ya, bahkan di sana ada hadis yang jelas menunjukkan perbandingan antara arsy dengan kursi, menunjukkan bahwasanya arsy dengan kursi ini sesuatu yang berbeda. Arsy ini lebih besar daripada kursi Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan tentang kebesaran Allah, betapa besarnya kursi Allah ini. Menunjukkan tentang kebesaran Allah, karena yang menciptakan kebesaran, dia lebih berhak bersifat dengan kebesaran tadi. Yang menciptakan kebesaran, yaitu bisa menciptakan kursi sebesar itu, maka dia lebih berhak memiliki sifat kebesaran. Allah SWT dialah yang maha besar. Dan juga menunjukkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha berkuasa melakukan segala sesuatu. Kemudian Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan Allah untuk menjaga keduanya. Beliau mengatakan setelahnya ay la yukrithuhu wa la yuthqiluhu, tidak memberatkan Allah dalam menjaga keduanya, yaitu menjaga langit dan juga menjaga bumi. Meskipun itu adalah makhluk yang besar, tapi bukan suatu yang berat bagi Allah untuk menjaga keduanya, sehingga bumi terjaga dan langit juga terjaga, tidak menimpa bumi, tidak jatuh sampai dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti yang dinafikan di sini apa? Sifat masyaqqah, yaitu sifat berat. Ini dinafikan dari diri Allah SWT. Dan sesuai dengan kaidah, kalau Allah menafikan dari dirinya sifat berat dalam menjaga, berarti apa yang kita tetapkan? Kita menetapkan kesempurnaan qudratullah, kesempurnaan kekuasaan Allah, dan menetapkan kesempurnaan kekuatan Allah. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi dan juga maha besar. Berarti di sini kita menetapkan nama Allah yang maha tinggi, tinggi dalam zatnya, tinggi dalam kedudukannya, tinggi dalam kekuasaannya. Dan sifat yang terkandung dalam nama Al-Ali adalah Al-Ulu, sifat Al-Ulu, ketinggian. Al-Azim yang maha besar, sifat yang terkandung di dalamnya adalah Al-Azamah, kebesaran. Maka Allah SWT dialah yang maha tinggi dan dialah yang maha besar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, ay la yukrithuhu wa la yuthqiluhu, ya, tidak memberatkan Allah dalam menjaga langit maupun bumi. Baik, bisa kita simpulkan dari ayat kursi ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla beberapa nama dan juga beberapa sifat. Yang kita urutkan dari depan, nama yang terkandung dalam ayat ini lafzul jalalah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Baik, sifat yang terkandung dalam ayat ini Al-Uluhiyah, Al-Haya, Al-Qayyumiyah pada Al-Qayyum. Sifat manfiyah yaitu sifat sinah, ya, sifat ngantuk dengan sifat tidur. Milk, kan kesempurnaan kepemilikan Allah. Ya, illa bi'idni, yaitu memiliki sifat idzn, mengizinkan. Sifat masyiah, sifat ilmu. Baik, jadi semua sifat dzatiyah ada dalam Al-Hayyu, dan sifat yang muta'addiyah ini ada dalam nama Allah Al-Qayyum. Kemudian beliau mengatakan setelahnya walihadza kana man qara'a hadhil ayah fi lailah lam yazal alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Sehingga barang siapa yang membaca ayat ini dalam satu malam, maka senantiasa dia akan dijaga. Lam yazal alaihi minallahi hafiz. Ada malaikat yang menjaga dia, malaikat yang diutus oleh Allah
Wala yaqrabuhu syaitan, dijaga dari seluruh kejelekan. Dan orang yang Allah jaga, maka siapa yang bisa mengganggu orang tersebut? Wala yaqrabuhu syaitan, dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai dia memasuki waktu pagi. Hadisnya Abu Hurairah yang di situ beliau menceritakan bagaimana beliau didatangi oleh syaitan yang menjelma sebagai seorang manusia. Dan saat itu Abu Hurairah dalam keadaan ditugasi oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat, yang menjaga harta zakat. Dan kisahnya ma'ruf di sini, maksudnya dia ingin mencuri di antara harta zakat tadi, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang memiliki anggota keluarga yang banyak dan saya adalah orang yang membutuhkan, kasihanilah saya, dan seterusnya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Kemudian di pagi harinya beliau menceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya dia akan datang. Dia akan datang kembali. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi. Dia datang kembali pada malam berikutnya, mau mencuri, dan ditangkap kembali oleh Abu Hurairah. Kemudian mengucapkan ucapan yang sama. Kemudian dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian pagi harinya dikabarkan kembali oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan dia akan kembali lagi. Dan benarlah ucapan Nabi, dia kembali lagi. Dan setelah itu dia berkata kepada Abu Hurairah ketika ditangkap, kemudian dia berjanji untuk mengajarkan kepada Abu Hurairah sebuah kalimat yang bermanfaat untuk beliau. Dia mengatakan, yaitu syaitan ini mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Ya, supaya dia dilepas oleh Abu Hurairah. Lepaskan aku akan mengajarkan kepadamu, mu'allimka, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat tadi. Qultu ma huwa. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ma huwa, apa kalimat-kalimat tersebut? Kemudian syaitan tadi mengatakan, idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Ya, kalau kamu akan tidur, maka adalah engkau membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhdimal ayat, sampai akhir ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Ini lafadznya. Sesungguhnya engkau senantiasa akan dijaga oleh seorang hafid, seorang penjaga dari Allah, yaitu malaikat. Akan dijaga oleh Allah dari berbagai mara bahaya. Allah SWT mengirimkan hafid, yaitu malaikat yang menjaga orang tersebut. Dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai engkau masuk waktu pagi. Ini adalah ucapan dari syaitan menasihatkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi ketika akan tidur. Maka aku pun, kata Abu Hurairah, melepaskan dia, dan di waktu pagi beliau ceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Wahai Rasulullah, dia mengatakan bahwasanya dia akan mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang semoga bermanfaat. Allah memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat-kalimat tadi. Maka aku pun melepaskannya. Qala, Nabi mengatakan, ma hiya, apakah kalimat-kalimat tadi? Qultu qala li, ya, maka Abu Hurairah mengatakan, dia mengatakan kepadaku, idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi min awwaliha hatta takhtimal ayat. Kalau engkau akan tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat. Kemudian dia mengatakan kepadaku, akan senantiasa ada penjaga dari Allah dan syaitan tidak akan mendatangimu atau mendekatimu sehingga datang waktu pagi. Maka Nabi mengatakan, ama innahu sadaqaka wa huwa kadhub. Ketahuilah bahwasanya sadaqaka, dia sungguh telah jujur dalam masalah ini. Berarti di sini ada takrir dari Nabi SAW. Apa yang diucapkan oleh syaitan tadi benar. Kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur di waktu malam, maka Allah SWT akan menjagamu sampai waktu pagi. Wa huwa kadzubun, dan dia adalah asalnya adalah makhluk yang banyak bohongnya, cuma kali ini dia jujur. Maka kita mengambil ucapan tadi karena sudah ditakrir oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, ta'lam man tuqatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah.
tahukah kamu siapa yang engkau ajak bicara semenjak 3 malam yang lalu wahai Abu Hurairah? Qala la. Abu Hurairah mengatakan tidak. Qala dzaka syaitan. Beliau mengatakan itu adalah syaitan. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan tentang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan penjelasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasanya masuk di dalam kaidah ini apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ikhlas dan juga ayat kursi, di mana keduanya memiliki keistimewaan. Ya, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, dan surat Al-Ikhlas dia adalah surat yang sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.